Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Umam, NIM 858995602. Saya dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar matematika yang berjudul eksplorasi pecahan. Di sini saya mengambil dari e-learning atau modul ajar untuk mendapatkan informasi umum seperti penulis yaitu nama saya sendiri, instansi, universitas terbuka, jenjang sekolah yaitu sekolah dasar atau SD, dan mata pelajaran matematika fase kelas fase B kelas 4, materi pengenalan pecahan dan pecahan senilai. Untuk alokasi waktu 5 sampai kali 35 menit 2 pertemuan. Tujuannya adalah untuk pencapaian pembelajaran elemen dan deskripsi modul ajar. Modul ajar seperti halnya adalah merancang untuk memperkenalkan konsep dasar pecahan dan pecahan senilai. Pembelajaran menekankan pada aktivitas manipulasi benda yang konkret, seperti halnya kertas dan visualisasi gambar agar siswa mudah memahami abstraksi pecahan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran, biar anak-anak bisa paham tentang apa pelajaran yang saya sampaikan. Yang pertama adalah memahami arti pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda yang konkret. Maksudnya benda yang bisa digunakan atau diberikan contoh biar anak itu bisa paham. Yang kedua adalah mengidentifikasi, membilang, dan menyebut pada suatu pecahan. Jadi pecahan itu ada yang posisinya itu di atas, itu namanya adalah pembilang, dan yang bawah adalah namanya penyebut. Yang nomor 3 adalah menentukan dan membuktikan pecahan senilai menggunakan media manipulatif seperti halnya pita pecahan atau kertas lipat atau bisa disebut dengan origami. Oke, untuk pertemuan awal atau pertama adalah mengeksplorasi konsep pecahan. Kegiatan awal adalah yang pertama, guru membuka kelas, menyapa siswa dan mengabsen, dan juga berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Dan yang kedua adalah guru memberikan pertanyaan tematik dengan membawa sebuah kertas tawar atau kertas. Jadi guru memberikan pertanyaan kepada anak-anak secara tematik dengan sebuah contoh, yaitu adalah roti atau kertas. Nomor 3, anak-anak, jika Bapak hanya punya satu buah roti kertas ini tapi ingin membagiannya sama rata dengan Budi. Itu adalah sebagian contoh dari pertanyaan. Nomor 4, peserta didik dan guru bernyanyi bersama tentang pecahan. Misalnya menggunakan lagu atau nada yang berjudul Balonku dan Bintang Kecil, yang liriknya diubah menjadi konsep pembilang atau penyebut dalam konsep matematika. Nomor 5, guru menyampaikan tujuan pembelajaran ini. Yang B, kegiatan inti. Peserta didik menyimak demonstrasi guru motong roti kertas tadi menjadi 2, 4, dan 8 bagian yang sama besar. Guru mengenalkan istilah pembilang dan juga penyebut. Nomor 2, peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil 4-5 orang. Jadi seorang guru membagikan kepada anak-anak untuk membentuk suatu kelompok, yaitu terdiri dari 4-5 orang. Nomor 3 adalah guru membagikan kertas origami dan LKPD 1. Yang nomor 4 adalah aktivitas peserta didik melipat kertas origami menjadi 2 bagian, serta mewarnai satu bagiannya dan menuliskan nilai pecahan 1/2. Jadi yang atas ini namanya pembilang dan yang kedua adalah namanya penyebut.
Kemudian melipat kertas lain menjadi 4 bagian, mewarnai 1 bagian dan menulis pecahannya 1/4. Yang nomor 5, peserta didik menempelkan hasil lipatan kertas pada LKPD yang telah disediakan dan mempresentasikan di depan kelas. Nomor 6, kelompok lain memberikan umpan balik dan guru memberikan penguatan konsep. Jadi anak-anak untuk bisa menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok tersebut dan guru memberikan penguatan tentang pekerjaan itu. Yang C adalah kegiatan penutup, adalah nomor 1, bersama guru peserta didik membuat kesimpulan bahwa bacaan adalah bagian dari keseluruhan yang dibagi sama besar. Jadi guru memberikan kesimpulan kepada anak-anak yang telah membuat dari hasil itu. Nomor 3, pecahan didik. Peserta didik dan guru melakukan refleksi singkat, seperti halnya bagian mana yang paling menyenangkan hari ini, dan asesmen sumatif singkat. Nomor 3, pembelajaran ditutup dengan doa. Dan selanjutnya di sini menjelaskan tentang asesmen formatif, yaitu tentang observasi dari indikator bagian. Ada 3. Yang pertama adalah perkembangan cakap dan mahir. Perkembangan seperti halnya peserta didik belum mampu menyebutkan nilai pecahan dari kertas yang dilipat meskipun sudah dibantu. Itu dikatakan anak itu berkembang. Dan yang kedua adalah cakap. Peserta didik mampu menyebutkan dan membentuk pecahan dengan tepat dengan instruksi bantuan dari guru. Jadi penjelasan ini dinamakan dengan cakap. Dan yang terakhir ini adalah dikatakan peserta didik adalah disebut dengan mandiri, mampu membuat model pecahan dan mampu menjelaskan pembilang dan penyebut tanpa bantuan. Ini adalah dikatakan sebagai mahir. Dan untuk selanjutnya ini adalah contoh dari asesmen sumatif singkat. Ya, bisa dilihat modelnya seperti ini. Refleksi untuk guru, apakah penggunaan media kertas lipat efektif membuat siswa paham tentang pembilang dan penyebut? Nomor 2, apakah seluruh siswa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok? Nomor 3, materi mana yang sekiranya masih sulit dipahami oleh siswa kelas 4? Angket umpan balik pembelajaran siswa. Ini adalah contohnya sebagai berikut. Untuk pertemuan kedua adalah mengeksplorasi pecahan senilai. Yang pertama adalah guru membuka kelas seperti halnya pada eksplorasi yang atau pertemuan yang kedua. Yang kedua adalah guru melakukan breaking atau tepuk konsentrasi agar siswa mampu menjalankan tugas dengan baik atau biar otaknya fresh. Oke. Nomor 3 adalah guru mengulang kembali atau review pembelajaran sebelumnya dengan memegang 2 kertas, kira-kira 1/2 dan 2/4 yang besarannya. Yang B, kegiatan inti. Siswa kembali berkumpul dengan kelompok sebelumnya. Jadi siswa disuruh untuk berkumpul kembali ke kelompok yang sudah ditentukan oleh bapak atau ibu guru. Yang nomor 2 adalah guru bagian LKPD 2, pita pecahan berbahan kertas persegi panjang yang sama panjangnya. Jadi guru membagikan soal atau pembelajaran yang akan dilakukan oleh anak-anak atau peserta didik. Nomor 3, peserta didik
membandingkan luas wilayah akhir dari ketiga pita tersebut, mereka akan menemukan bahwa luas 1/2 atau 1/2 ternyata sama besar dengan nilai 2/4, dan 4/8 ini adalah yang disebut pecahan seni. Jadi hampir sama besar. Nomor 4, setiap kelompok menempelkan pita pecahan tersebut pada kertas plano dengan desain yang kreatif, di desain yang sebagaimana mungkin. Nomor 5, galeri work, hasil karya ditempel di dinding kelas. 1, perwakilan kelompok menjaga karya untuk bisa menjelaskan tentang hasil yang dibuat oleh kelompok tersebut dan memberikan apresiasi kepada kelompok lain jika ada yang menjelaskannya atau membuatnya dengan bagus. Yang C, kegiatan penutup. 1, guru dan peserta didik menyimpulkan tentang definisi pecahan nilai. Jadi peserta didik mampu menjelaskan dari definisi tentang pecahan nilai. Yang kedua adalah peserta didik mengerjakan tes evaluasi mandiri, yaitu asesmen summatif singkat. Nomor 3 adalah doa dan salam penutup. Mungkin itu, dan ini adalah LKPD 2 ya, seperti ini contohnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang modul ajar matematika yang bertema eksplorasi pecahan. Mungkin apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.